Sosiodemokrasi merupakan perihal dalam Pancasila yang bisa dikatakan belum selesai. Sosiodemokrasi itu kan terdiri dari sila keempat dan sila kelima, permusyawaratan dan keadilan sosial ya, demokrasi dan keadilan sosial. Sedangkan tiga sila lainnya dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, bisa dikatakan sudah selesai. Anak bangsa ini seluruhnya sepakat dengan ketuhanan, bahwa sila pertama itu merupakan payung dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, yang disembah oleh bangsa Indonesia. Ada yang Islam, ada yang Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain, dan agama dan kepercayaan lain. Kemudian kemanusiaan, bangsa ini juga sudah selesai dengan kemanusiaan. Nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam perilaku bernegara, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian persatuan Indonesia tentu saja sudah selesai. Kita sepakat perlunya persatuan Indonesia dalam menjaga kemerdekaan ini, agar kemerdekaan tetap bisa dipegang, agar bangsa ini tetap bersatu dan kemudian mampu untuk meraih tujuan-tujuan kemerdekaan. Nah, masalah demokrasi dan masalah keadilan sosial adalah masalah yang dinamis, yang belum selesai didefinisikan oleh bangsa ini. Itulah masalah sosiodemokrasi Pancasila gitu. Bagaimanakah demokrasi yang terbaik bagi bangsa ini? Bangsa ini selalu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan ya. Terakhir sekarang ini kita masih condong ke liberalisme kapitalisme ya, demokrasi yang liberal gitu, yang demokrasi yang berada di kutub yang berseberangan sekali dengan komunisme. Nah, tetapi kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu selalu dicari bentuknya, selalu dicari formatnya seperti apa. Apakah dengan jaminan sosial itu cukup, ataukah dengan berjuang di pasar agar kemudian tidak ada elemen bangsa Indonesia yang kalah dalam mekanisme pasar, yang tentu itu tidak mungkin. Karena yang namanya pasar kan kontestasi, persaingan. Yang namanya kontestasi pasti akan memunculkan pemenang, tetapi hampir pasti atau selalu ada kekalahan. Selalu ada pihak yang kalah dari pasar. Nah, itulah peran negara dalam sosiodemokrasi, memastikan bahwa pihak-pihak yang kalah itu quote unquote tidak keleleran di pinggir jalan gitu loh. Mereka tetap mendapatkan jaminan, terutama jaminan yang utama, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka. Nah, itulah sila-sila dalam Pancasila yang dinamis, yaitu sila keempat dan sila kelima, yang menurut Bung Karno itu adalah sosiodemokrasi. Jadi kita terus memperjuangkan sosiodemokrasi agar kemudian sosiodemokrasi ini benar-benar menjadi pegangan, benar-benar dipraktekkan, dan hasilnya adalah terwujudnya kebebasan politik dan kebebasan ekonomi, terwujudnya kebebasan dari sisi bagaimana orang meraih kekuasaan, dan kemudian kebebasan dari sisi bagaimana orang meraih kesejahteraan ekonomi. Jadi saya kira sosiodemokrasi merupakan jalan lempang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi, tetapi juga pemerataan ekonomi. Di luar itu tidak ada. Jika mengambil jalan liberalisme, maka tentu saja kondisi ketimpangan yang sekarang terjadi, di mana sedikit orang menguasai lebih banyak hasil-hasil pembangunan, hasil-hasil ekonomi dibanding mayoritas orang gitu. Nah, apakah mau memilih liberalisme kapitalisme seperti itu? Saya kira itu bukan yang diinginkan para founding fathers. Founding fathers menginginkan pemerataan, menginginkan kesejahteraan bagi semua, menginginkan keadilan sosial bagi semua. Di samping tentu saja tetap menjalankan sistem demokrasi. Nah, itulah sosiodemokrasi Pancasila, di mana di dalamnya ada kebebasan politik dan ada kebebasan ekonomi. Baik, saya kira cukup.
itu pembahasan kita kali ini tentang sisi dinamis dari Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima, yaitu sosiodemokrasi, dengan sisi yang sudah tidak berubah sebenarnya dari pandangan kita, yaitu tentang sila pertama ketuhanan, kedua tentang kemanusiaan, dan ketiga tentang persatuan Indonesia. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe.